Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shaimin, shaimat dimanapun berada, hari-hari yang kita lewati selama Ramadan adalah hari-hari untuk bisa lebih dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, hari-hari Ramadan, apakah di siang harinya ataupun di malam harinya, adalah waktu untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita bacakan tadi, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, saya sangat dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat lain dikatakan aqrabu min hablil warid, seberapa dekat Allah dengan hambanya, aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat leher ini. Sebegitu dekatnya Allah dengan hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, karena Allah begitu dekat dengan hambanya, karena hambanya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, dengan kesolehan, maka Allah akan kabulkan permohonan dan permintaan hambanya itu. Begitulah rahman dan rahimnya Allah kepada hambanya. Hambanya penuh dosa, hambanya lalai, hambanya melakukan kemaksiatan. Allah Maha Pengampun ketika hamba itu minta ampun. Hambanya lemah, hambanya butuh bantuan, hambanya butuh pertolongan, hambanya butuh rezeki. Allahu Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Maka kewajiban seorang hamba adalah minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sebelumnya diawali dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Maka ulama tafsir menjelaskan apa munasabah atau korelasi ayat-ayat puasa dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni ini. Para ulama tafsir mengatakan bahwa Allah Maha dekat, Allah sangat dekat dengan hambanya di hari-hari biasa, tetapi di bulan Ramadan Allah lebih sangat dekat lagi dengan hambanya. Kenapa? Karena hambanya melakukan kesolehan, karena hambanya melakukan ketaatan dengan berpuasa di hari-hari Ramadan di siang harinya, dan hambanya bermunajat, berdoa, berzikir, tilawah, salat tahajud di malam harinya. Artinya apa? Hamba-hamba Allah ini ketika melakukan kesolehan, ketaatan, Allah sangat sayang kepada mereka. Dan momentum kita mendapatkan kasih sayang Allah itu adalah di hari-hari Ramadan. Shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, momentum, peluang, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar peluangnya di hari-hari Ramadan ini. Harus kita ambil, harus kita raih dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita terhalang, terhambat untuk bisa berdoa secara khusyuk di siang hari di bulan puasa, maka pastikan di malam Ramadan setelah kita qiyamul lail atau setelah salat tarawih, atau paling tidak sebelum kita sahur. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman itu, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wabil ashari yastaghfirun, di malam hari khususnya menjelang sahur di waktu subuh, mereka yastaghfirun, mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti permohonan doa kita itu akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya peluang kita untuk mendapat ampunan. Begitu besarnya peluang doa-doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari Ramadan ini,
maka mari kita kadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa permasalahan kita? Apa persoalan kita yang kita hadapi setiap hari, yang sudah menahun, sudah sekian lama tidak selesai-selesai juga? Kadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentumnya di waktu hari-hari Ramadan ini. Momentumnya di waktu-waktu yang mustajab. Di antaranya adalah ketika kita sedang berpuasa. Di antaranya adalah ketika kita sudah berbuka. Di antaranya adalah di malam harinya. Di antaranya adalah menjelang subuh, di waktu sahur. Yang mungkin sebagian kita lalai. Karena mungkin kita disibukkan atau tergesa-gesa untuk menyiapkan perbukaan atau menyiapkan sahur untuk diri kita atau keluarga kita. Lupa kita. Padahal itu adalah momentum waktu yang mustajab untuk berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Shaimin, shaimat dimanapun berada, Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya juga mengatakan bahwa ada 3 golongan yang kalau mereka itu berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa mereka dikabulkan, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, salasatun la turaddu da'watuhum. 3 kelompok, 3 golongan, kalau mereka berdoa tidak tertolak. Artinya diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. As-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamul adil, pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum, atau orang-orang yang terzolimi yang berdoa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peluang. Ini adalah kesempatan kita mengadukan persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekhusyuan, dengan keseriusan, dengan kesungguhan kita berdoa, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala di waktu yang pas, di tempat yang mulia, maka mudah-mudahan persoalan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Seorang hamba yang bisa membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketaatan kesolehan itu dengan landasan iman, dengan niat ikhlas, maka insya Allah itu bernilai takwa. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan kepadanya solusi, jalan keluar dari persoalan-persoalan yang dia hadapi. Allah selesaikan masalahnya. Allah tuntaskan urusannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih dahsyat dari itu adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri mereka rezeki karunia dari pintu-pintu yang tidak pernah mereka duga. Momentumnya, peluangnya ada di depan mata kita, yaitu di hari-hari Ramadan. Mari kita buktikan ketaatan kita, kesolehan kita di hari-hari Ramadan, siang ataupun di malam harinya, dengan memperbanyak ibadah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di samping itu kita mengadu, meminta kepada Allah dengan berdoa agar persoalan, permasalahan yang kita hadapi selama ini, yang mungkin berlarut-larut, yang tidak selesai juga, mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan janjinya, persoalan itu, permasalahan itu Allah selesaikan. Sekali lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bisa membuktikan ketaatannya kepada Allah, Allah selesaikan masalahnya, Allah berikan jalan keluar atas persoalan yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri mereka rezeki dari pintu-pintu yang tidak pernah dia duga. Dan momentum itu adalah Ramadan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, kalau hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, tentang diriku, katakanlah aku sangat dekat. Maka peluang ini ada di tangan kita. Kesempatan ini sudah Allah berikan kepada kita. Mari kita ambil, mari kita raih peluang ini, meminta, berdoa, bermunajat kepada Allah di hari-hari Ramadan ini, agar persoalan, permasalahan yang kita hadapi dalam urusan dunia ini Allah selesaikan, dan juga nanti di akhirat bagian dari doa kita dimasukkan ke dalam surganya, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Karena dosa kita begitu banyak, kita beristighfar, Allah ampuni kita. Karena amal kita diterima oleh Allah, Allah
berikan kesempatan untuk bisa mendapatkan surganya, atau karena doa yang kita lantunkan Allah kabulkan, maka kita insya Allah juga bisa mendapatkan ridha Allah di dunia dan juga akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.